Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Sehat kan? Kami dari kelompok 3 dengan anggota Asri Nur Oktavia, Sekar Arum Kinasih, Elisa Nur Aini, dan Rahmawati Anissa Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori Pavlov, teori Baruda, dan aliran latihan mental. Silahkan disimak ya videonya. Happy watching! Materi yang pertama kita akan membahas tentang teori Pavlov. Apa sih teori Pavlov itu? Jadi, menurut teori ini, tingkah laku manusia termasuk organisme pasif yang bisa dikendalikan. Tingkah laku manusia bisa dikendalikan dengan cara memberi pelajaran dan hukuman. Singkatnya atau mudahnya, jika seseorang mempunyai sifat yang buruk, mereka perlu diberi sedikit pelajaran atau hukuman agar bisa mengendalikan tingkah laku mereka mengembali ke sifat yang lebih baik lagi. Tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning proses, di mana refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapatkan latihan. Sehingga demikian dapat dibedakan menjadi dua macam refleks, yaitu refleks wajar atau unconditioned reflex atau refleks yang dipelajari atau conditioned reflex. Teori Pavlov ini memiliki beberapa hukum-hukum belajar, diantaranya yang pertama ada law of respondent conditioning dan yang kedua ada law of respondent excitation. Yang pertama, law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan dengan stimulan yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Kemudian yang kedua, law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Menurut teori conditioning, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning adalah adanya latihan-latihan yang kontinu atau terus-menerus. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. Adapun prinsip-prinsip belajar menurut classical conditioning. Yang pertama, proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang kedua, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme. Dan yang ketiga, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. Lalu, aplikasi teori belajar Pavlov dalam pembelajaran matematika. Apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar menurut Pavlov? Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan peranan reaksi. Yang ketiga, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang keenam, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Lalu masih dalam aplikasi teori belajar Pavlov, contoh penerapan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, guru yang biasa memberikan pelajaran dengan latihan soal dan usai memberikan pelajaran menyuruh siswa mengerjakan latihan soal yang ada di dalam buku di papan tulis. Yang kedua, sikap ramah seorang guru memiliki kecenderungan menimbulkan respons positif pada subjek didik.
Yang ketiga, memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas matematika. Yang keempat, membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan mengeneralisasikan secara tepat. Itulah beberapa contoh penerapan dalam pembelajaran matematika. Nah, teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori belajar Pavlov ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif. Kemudian, yang kedua yaitu teori Baruda. Menurut Ratna Willis Dahar 2006, teori belajar Baruda ini merupakan aliran psikologi sosial yang menekankan bahwa lingkungan kerap kali dipilih dan diubah oleh seseorang melalui perilakunya. Teori belajar sosial merupakan perluasan teori belajar perilaku. Teori ini menerima sebagian besar prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada efek-efek pada perilaku dan proses mental. Konsep-konsep dari teori belajar Baruda sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada pemodelan. Sebagian dari manusia banyak yang belajar melalui pengamatannya terhadap tingkah laku orang lain. Biasanya yang mereka tiru adalah orang-orang yang mempunyai tempat khusus, misalnya idola atau orang-orang yang menjadi motivator dalam hidup. Mereka dapat menirukan secara langsung, tak langsung, atau secara gabungan. Yang kedua yaitu belajar vicarious. Vicarious learning atau belajar secara vicarious disebut dengan observational learning. Observational learning merupakan seseorang yang belajar dengan mengamati orang lain, melakukan sesuatu tanpa melakukan tindakan itu sendiri, dan tanpa secara langsung mendapatkan reinforcement atau hukuman atas perilaku tersebut. Vicarious learning juga disebut modeling atau menirukan perilaku manusia. Vicarious learning merupakan seorang yang melakukan pengamatan terhadap orang lain dan dapat dipengaruhi oleh perilaku model. Konsep yang ketiga yaitu perilaku diatur sendiri. Menurut Ratna Willis Dahar 2006, manusia mengamati perilakunya sendiri, mempertimbangkan perilaku terhadap kriteria yang disusunnya sendiri, kemudian memberikan dukungan atau hukuman kepada dirinya sendiri. Lantas, bagaimanakah aplikasi teori belajar Baruda dalam pembelajaran matematika? Baruda percaya bahwa guru sebagai model untuk strategi pemecahan masalah, keahlian, moral, dan lain-lain. Guru memberikan metode-metode yang mudah untuk dipahami dan diikuti oleh siswanya, agar siswanya dapat memilih teori mana yang lebih mudah untuk diterapkan. Selanjutnya, aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan abad 20 yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Agar gumpalan otot tersebut kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otot atau otak tersebut makin kuat pula. Menurut aliran ini, cara belajar yang dapat memaksimalkan kerja otak yaitu dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal-soal. Sehingga semakin kita sering mengerjakan soal dan semakin kita mampu mengerjakan soal yang sulit, maka kita akan semakin pandai. Dan semakin kita mampu mengerjakan soal-soal tersebut, maka mental kita pun akan terlatih menjadi lebih baik. Lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari aliran latihan mental ini? Kelebihan dari aliran ini yaitu siswa menjadi lebih rajin, kemudian menjadikan siswa menjadi tidak mudah putus asa, mengingat materi cukup lama karena sering berlatih, dan terbentuknya mental yang baik. Sedangkan kekurangan dari aliran ini sendiri yaitu
Jika siswa tidak kuat mengikuti pelajaran tersebut, maka ia akan berputus asa dan malas untuk belajar. Lalu jika latihan dilakukan terus-menerus tanpa istirahat, bisa membuat siswa stres. Aliran ini cocok jika digunakan dalam pembelajaran matematika, karena matematika merupakan kategori mata pelajaran yang cukup sulit, sehingga membutuhkan pemahaman dan latihan mengerjakan soal-soal. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memahami peserta didik. Aliran latihan mental cukup baik digunakan dalam metode pembelajaran, tetapi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.